Tapi karena pikiranmu bolak-balik kecemasan yang tidak perlu, ya sudah, kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi, kata Russell, kalau kita sadar betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, ya tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati, apalagi masalah sesimpel ini. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi. Tidak penting. Ya kalau urusannya besar mending. Kadang-kadang kecemasan kita itu hal-hal kecil yang tidak perlu. Itu yang membuat kita lelah. Kata Russell, orang bijak itu memikirkan masalahnya jika ada tujuan dalam melakukannya. Di lain waktu dia memikirkan hal-hal yang lain. Atau kalau sudah malam hari ya dia tidak usah mikir apa-apa, tidur. Itu namanya orang bijaksana. Tahu kapan saya harus mikir, kapan harus tidak usah mikir. Kapan mikir ini, kapan mikir itu. Itulah orang bijaksana. Nah, kata Russell lebih sadis lagi. Salah satu gejala orang gangguan jiwa itu orang yang meyakini bahwa pekerjaan sangat penting dan libur itu mendatangkan masalah. Kuale, kata Russell. Libur juga penting, kerja juga penting, tapi banyak yang cemas. Saya harus kerja keras ini Pak, saya harus mencapai ini, mencapai itu, sampai tidak sempat liburan. Hidupnya lelah. Liburan pun sambil mikir tugas. Liburan sambil mikir masa depan. Diajak healing jalan-jalan, kamu kok tidak ketawa? Masa depanku gimana ya? Mikirnya kadoan, mau ya dinikmati yang ada di depan mata. Jadi merasa bahwa ini kita membuang-buang waktu, ini jalan-jalan kayak gini, yuk pulang yuk, jangan lama-lama yuk. Itu jadi seolah-olah liburan itu sesuatu yang mendatangkan bencana. Ini kata Russell, orang yang mikirnya kayak gini ini agak sakit jiwa. Bukan saya, Russell loh ya. Jadi hidup kita kalau seperti itu jadi lelah. Bahkan kata Russell, kalau saya seorang tenaga medis, saya akan menetapkan libur bagi setiap pasien yang menganggap pekerjaannya penting. Libur saja. Wah ini kalau Russell dokter, kalian mahasiswa datang saja, nanti dikasih surat izin panjang. Suruh istirahat. Orang lelah pasti tidak bahagia. Maka atur strategi biar hidupmu tidak melelahkan. Iya kamu harus beraktivitas, iya kamu harus berkarya, tapi harus ngerti kapan ngeremnya. Jadi ya harus ngaji, ya harus sholat, ya harus kerja, ya harus belajar, ya. Tapi istirahat ya iya. Menikmati hidup ya iya. Nah ini sumbernya kebahagiaan. Tidak bahagia lagi kalau mindsetmu iri. Iri ini sangat parah kata Russell. Ini salah satu nafsu manusia yang paling universal. Di mana-mana banyak orang iri. Nanti ada yang bantah begini. Yang itu dibantah juga oleh Russell. Kalian mungkin sering, Pak saya iri untuk kebaikan kok Pak. Kan kalian begitu. Itu kan ada teman saya hebat sekali. Saya iri ingin seperti dia.
Kalau bagi Russell itu bukan iri, ya tertantang saja untuk jadi baik. Iri itu kamu ndak rela orang lain hebat. Kamu ndak rela orang lain sukses. Kamu ndak rela orang lain uangnya banyak. Kamu ndak rela orang lain bahagia sementara kamu tidak. Itu iri namanya. Saya iri biar saya sekaya dia, sehebat dia. Katanya Russell enggak begitu. Biasanya orang iri itu pikirannya bukan gimana saya sehebat dia, tapi bagaimana dia biar tidak sehebat itu. Hasilnya kata Russell bukan yang sudah kita yang tidak beruntung jadi beruntung, tapi yang ada di pikiran kita gimana caranya dia yang beruntung itu jadi jatuh, jadi tidak beruntung. Itu logikanya orang iri. Biasanya naik satu level lagi terus jadi dengki. Kalau sudah dengki ini sudah agak parah. Karena orang dengki itu inginnya hancurnya orang yang dia dengki. Meskipun aku juga hancur, enggak apa-apa. Aku rusak, enggak apa-apa asal dia juga rusak. Aku keluar uang banyak, enggak apa-apa asal dia hancur. Ini orang dengki. Dosaku besar, enggak apa-apa asal dia hancur. Itu orang dengki. Kalau kata Imam Ghazali, orang dengki itu perilaku saitoniyah. Seperti setan. Setan itu kan begitu. Ketika dinas oleh Allah, kamu akan masuk neraka. Tidak apa-apa, saya dilaknat sampai besok. Tidak apa-apa, asal kasih saya waktu untuk menjatuhkan manusia. Untuk ngajak manusia juga sama celakanya kayak saya. Itu mental setan. Saya tahu bikin hoax itu dosa. Biarlah saya berdosa asal hoaxku viral. Itu sama. Itu perilakunya orang dengki. Ini tahun-tahun politik ini kan banyak hoax bertebaran. Berita-berita palsu bertebaran. Itu ya semoga isinya baik-baik. Tapi kalau hoax apa ya mungkin baik-baik. Isinya biasanya menjelek-jelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Jadi kata Russell, iri hati parah. Salah satu penyakit paling parah dalam hidup manusia. Jika kita hanya membandingkan diri kita dengan orang yang telah mencapai atau memiliki lebih dari yang kita miliki, kemungkinan besar kita tidak akan bahagia. Jadi iri itu lanjutannya tadi. Hidup dengan kompetisi, buahnya iri. Kok aku kalah ya? Kok bukan aku saja juaranya ya? Kok selalu sana juara terus? Kita kapan juaranya? Itu terus jadi iri. Ya seperti saya bilang tadi, ini tadi quote yang saya sebut tadi. Kata Russell, pengemis tidak iri pada jutawan. Meskipun tentu saja mereka akan iri pada pengemis lain yang lebih sukses. Jadi karena rasa iri itu ya untuk yang setara dengan kita, mahasiswa iri pada mahasiswa yang lain, dosen iri pada dosen yang lain. Orang iri bisa dipastikan dia tidak bahagia. Jadi tidak mungkin ada quotes, biar iri asal bahagia, tidak ada. Orang iri itu pasti tidak bahagia. Karena apa? Pikirannya disibukkan oleh orang lain, tentang orang lain. Padahal orang yang dia iri mungkin enjoy saja menikmati hidupnya. Kita sendiri yang kelimpungan. Baik, berarti jangan iri ya. Dinikmati saja, disyukuri saja apa yang kita miliki, biar bahagia. Nah, ini juga banyak. Orang tidak bahagia karena rasa berdosa yang berkepanjangan. Kata Russell, perasaan berdosa itu sering jadi sebab tidak bahagia yang paling penting, karena paling berpengaruh, membuat orang tidak nyaman. Biasanya kalau sudah merasa berdosa terus rendah diri. Kadang-kadang bahaya sampai melakukan hal-hal yang merusak dirinya atau membahayakan dirinya. Identifikasi, wah saya orang rendah pak, saya banyak dosanya pak, itu kadang-kadang membuat orang tidak produktif, membuat orang tidak jadi maju. Tentu saja dia tidak bahagia. Kalau agama kan petunjuknya jelas, ya kalau berdosa tobatlah, jangan diulangi terus maju.
Jangan berlama-lama dikejar dosa. Rasa berdosa yang terus-menerus merusak kita sendiri. Jatuhnya kita rendah diri. Yo diakui saja kita semua ini kan yo pasti pernah dan punya dosa. Untungnya kita itu bisa lupa. Coba ndak bisa lupa itu ya kita stres terus tiap hari mikir dosa kita. Orang berdosa itu apalagi dikejar perasaan berdosa, kecenderungannya pasti tidak tenang. Kalau ngalami apa-apa itu kan mesti disandingkan dengan dosanya. Misalnya kalian tadi mau berangkat ke sini ngambil sandalnya temenmu misalnya. Wah sandalku kok ndak ada, sandalnya temen aja. Terus sampai di sini kamu ngambil minum gelas, gelasnya ketendang. Kan kamu mesti nyambungkan dengan nyolong sandal tadi. Wah ini gara-gara nyolong sandal ini mesti saya begini. Loh, orang selalu begitu. Ketika dikejar perasaan dosa, apapun yang dia alami disambungkan dengan dosanya. Biasanya terus membuat dia was-was, ndak tenang. Wah selamat ndak ya saya nanti? Segalanya lancar ndak ya wong ini awalnya saya sudah dosa. Ya jalan paling aman jangan melakukan dosa. Tapi kalau sudah terlanjur berdosa ya jangan berpanjang-panjang merasa bersalah, tobat. Toh kan sudah itu aja. Kalau sudah tobat dimulai lagi yang baru. Ya meskipun jangan diulang-ulang lagi. Saya tak berdosa apa, nanti kan bisa tobat. Dosa lagi, ya tobat lagi Pak. Ini namanya menyepelekan. Jadi ya memang nawa itu Pak saya tidak akan mengulangi. Kok terus kepepet berdosa lagi? Khilaf Pak. Ya saya tobat lagi, tidak apa-apa. Jadi paling tidak bukan yang disengaja. Tapi rasa berdosa akan menyiksa kita. Maka atasi ini. Entah dengan cara bagaimana yang cocok dengan mindsetmu, tapi jangan hidup dengan kesadaran guilty consciousness. Rasa berdosa yang berkepanjangan maksudnya. Bukan rasa berdosa dalam hati bahwa kalau saya salah, ya merasa salah. Ini tetap harus hidup. Tapi rasa dikejar dosa itu membuat orang tidak bahagia. Baik, ini masih penyebab-penyebabnya. Nah ini menarik. Saya tidak menerjemah, mungkin kalau di buku ada terjemahnya. Persecution mania. Ini istilahnya ya, ini mungkin setara dengan mancing mania ini. Persecution mania itu nama lainnya persecution delusory. Merasa bahwa orang lain itu akan menyakiti dirinya. Jadi merasa bahwa orang itu cenderung mempersekusi dirinya. Mempersekusi dirinya. Kalau ada orang ngomong dia, mesti ngomong aku itu, mesti ngomong aku. Itu persecution mania. Mesti bohong itu kalau sama saya mesti. Jadi selalu merasa dikejar-kejar orang lain yang ingin menyakiti dia. Ya tentu saja kalau kita punya mindset seperti ini kita tidak akan bahagia. Biasanya pikiran seperti ini membuat kita pasang kuda-kuda terus. Kadang-kadang lebih agresif. Sebelum saya disakiti tak sakiti dulu saja. Nah, jadi ini juga membuat orang tidak bahagia. Kata Russell, ada indikasi orang yang merasa seperti ini, itu dia merasa aku itu orang baik, yang tidak baik itu orang lain padaku. Kita merasa orang lain itu mesti iri padaku, orang lain itu mesti senang lihat saya celaka, itu pikirannya begitu terus. Dia lupa bahwa kadang-kadang kita juga begitu jahat sama orang lain. Tapi yang ada di pikirannya orang lain saja yang jahat sama dirinya. Nah ini namanya persecution mania, tidak tenang, khawatir ditipu orang. Kayak kita misalnya khawatir diprank orang. Itu karena kita sebenarnya awalnya kan juga sering ngeprank. Kita bohongi orang, tapi kalau dibohongi orang kita marah-marah. Kata Russell di buku itu menarik.
Jadi secara umum kita selalu menganggap perspektif dan perilaku kita selalu benar, murni, dan baik. Sehingga ketika orang menyinggung kita secara negatif, kita pun marah. Dan setiap waktu mewaspadai singgungan yang negatif tersebut. Russell mencontohkan peradaban gosip. Ini kan banyak peradaban gosip itu, jasanya medsos itu. Orang itu biasanya sulit untuk tidak menggosip tentang temannya. Alah siapapun dia, kata Russell, pasti pernah bergosip tentang temannya. Kalian yang merasa orang, enggak pernah Pak saya gosip, cuma teman saya yang itu loh Pak. Ayo podo itu gosip temanmu yang seneng gosip. Kata Russell, enggak pernah orang itu enggak menggosip temannya. Cuma kadang orang enggak sadar dirinya sendiri tukang gosip, yang disalahkan tukang gosip yang lain. Kalau orang menggosip tentang dirinya, dia marah-marah. Dasar orang tidak ngerti agama, ghibah terus. Padahal dia sendiri juga begitu. Loh, kalau saya bukan ghibah ini Pak, iktibar Pak, pelajaran kalau yang jelek-jelek. Nah, akarnya mental kayak gini ya Pak. Kamu menilai dirimu terlalu tinggi, menilai orang lain terlalu rendah. Kamu menganggap orang itu jelek semua, ingin memperlakukanmu jelek terus. Seolah-olah semua orang itu melihat kamu dan ingin menyusahkanmu. Ini namanya persecution mania. Biar tidak ada rasa ini apa, nanti Russell memberi 4 tips. Biar kita tidak merasa dikejar-kejar jeleknya orang lain. Yang pertama apa kata Russell? Ingatlah bahwa kita itu tidak sebaik, tidak semurni seperti bayangan kita. Kita juga ada jeleknya. Kita akan sering merasa, aku itu yang benar, aku itu yang lurus, aku itu yang putih, yang hebat, yang murni. Enggak kok, kita juga ada jeleknya. Jangan merasa terlalu putih, terlalu baik. Enggak, kita juga banyak jeleknya. Ini membuat kita tidak memvaluasi diri kita terlalu tinggi. Yang kedua apa? Iya kita punya kelebihan, tapi ya jangan dilebih-lebihkan. Itu membuat kita terlalu tinggi menilai diri kita sendiri. Jadi 2 yang pertama ini penting untuk kita tidak terlalu tinggi menilai diri. Yang ketiga, jangan dikira orang lain memperhatikan engkau sebagaimana engkau memperhatikan dirimu. Ya contoh sederhana ya, kadang-kadang kalau kita jalan misalnya di gang, terus di pinggir jalan ada orang duduk, itu kan rasanya orang itu nonton kita semua, menatap kita semua. Wah, kamu merasa kayak orang diperhatikan gitu. Padahal yang duduk di pinggir jalan cuek-cuek saja. Tapi rasa kita begitu. Kita itu cenderung merasa orang paling penting, paling diperhatikan. Siapapun dia, merasa begitu. Seolah-olah dunia itu muternya di sekitar kita saja. Nah, dinasehati oleh Russell, ayo kita ingat-ingat bahwa kita tidak sepenting itu. Orang lain mungkin ngomentari kita, tapi mereka tidak akan memperhatikan kita. Biasanya habis komentar ya sudah. Anggap saja orang gosip, bareng-bareng ngobrol. Setelah gosip selesai pulang, ya mikir masalahnya sendiri-sendiri masing-masing. Tidak mungkin dia mikir kita terus. Itu loh. Teman kita itu loh ya, tiap hari bolos saja misalnya. Itu kan ya pas ngomong itu aja bahas kita. Setelah dia pulang ya mikir absennya sendiri, mikir nilainya sendiri. Tidak mungkin mikir kita terus-terusan. Sementara kita menganggap orang itu mikir kita terus, memperhatikan kita terus. Itu yang justru membuat kita tidak bahagia. Yakinlah bahwa meskipun mungkin kita dianggap penting oleh orang lain tetap akan lebih fokus pada masalahnya sendiri. Ngurusi dirinya sendiri yang nomor 1. Jadi ya sepeduli-pedulinya kalian pada temenmu kan tetap kamu mikir dirimu sendiri dulu.
Nah ini yang harus kita ingat-ingat, biar kita tidak kegeeran, seolah-olah semua orang memperhatikan kita. Terus baru kita tegaskan, jangan dikira orang itu sangat memikirkan kita untuk menyakiti kita. Tidak lah. Kayak tadi menganggap, wah ini orang iri mesti sama saya ya. Tidak. Mikirnya tidak harus begitu. Orang itu misalnya kita tersakiti, kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja saja. Yo kayak kalian kalau gosip itu loh kan. Kalau orang yang digosipi datang terus cepet-cepet berhenti. Yang digosipkan datang. Jadi karena memang tidak terlalu penting juga. Makanya terus ganti tema. Jadi sementara kita yang merasa kegeeran, merasa penting, merasa tinggi, jadi terus sangat tersinggung, sangat marah, dan lain sebagainya. Jadi demi kenyamanan kita sendiri, demi kebahagiaan kita, ayo kita hindari mindset persecution mania. Merasa orang ingin menzolimi kita semua. Tidak akan ke situ. Yakinlah bahwa sepenting apapun kita bagi orang lain, dia tetap mendahulukan problem dan masalahnya sendiri, bukan kita. Ini biar kita lebih tenang. Ini yang kata Russell, persecution mania. Lanjut. Wah, masih ada lagi. Ini masih satu babak. Tidak bahagia lagi kalau kita serba takut pada opini publik. Takut dikomentari orang banyak. Kunci ketidakbahagiaan adalah terlalu peduli pada orang lain yang orang lain pikirkan tentang kita. Atau apa yang orang lain anggap penting tentang kita. Mau melakukan apa saja, nanti kira-kira komennya orang gimana ya. Jadi selalu begitu, kita tidak akan bahagia. Kata Russell, boleh kita menghormati opini publik, syaratnya dua, untuk menghindari kelaparan dan menghindari biar tidak dipenjara, itu baru kita perhatikan komentarnya orang. Kalau kita butuh bantuan, baru kita dengarkan. Itu sederhananya begitu. Asal bukan kriminal dan demi menghindari kelaparan, itu ya bolehlah kita mendengarkan komentarnya orang dalam konteks ini. Itu maksudnya apa? Tidak usah terlalu sering didengarkan. Karena orang itu komen itu ya sak komen-komennya. Suka-suka dia. Apalagi sekarang peradaban medsos. Komen itu bisa sak kapoe. Video 1 menit, komentarnya bisa 2 rem itu kalau di print. Ratusan, kadang ribuan. Itu peradaban komen. Kalau kita terlalu peduli opini publik, bisa saja kita tidak ngapa-ngapain. Kalian misalnya, satu kamar, kos-kosan, berempat misalnya. Wah, saya enaknya pakai baju ini apa ya? Temanmu yang satu, jangan pakai itu saja. Oh, bagus yang tadi, temanmu yang satunya lagi. Loh, kalau kamu ngeladeni komentarnya temanmu, bisa-bisa kamu tidak pakai baju. Bingung kamu milih, nunggu komentarnya yang cocok yang mana. Tidak apa-apa, versimu sendiri saja. Orang komen kan sesuai kondisinya masing-masing. Mereka mungkin tidak tahu persis kondisi kita. Asal tidak kriminal seperti tadi dan tidak gawat darurat seperti kelaparan, jalan saja sudah. Jadi jangan terlalu menggagas opininya orang banyak. Nanti kita capek. Kayak dulu ceritanya Nasruddin itu kan, teman-teman masih ingat sesinya Nasruddin itu. Dia sama anaknya berdua bawa keledainya. Awalnya dinaiki, dua-duanya naik keledai, tapi terus orang komentar, wah tega sekali keledai sekecil itu dinaiki berdua. Terus, oh kalau gitu terlalu berat. Kamu yang turun, nak, anaknya turun dulu. Yang nonton, Nasruddin di atas. Ah, orang komen, orang tua tidak tahu diri, anaknya disuruh jalan dia naik. Tidak sayang bos sama anaknya. Wah, akhirnya ganti anak kamu yang naik, nak, bapak yang jalan. Nanti terus yang lain komentar lagi, dia jalan. Wah, anak durhaka itu. Orang tua disuruh jalan. Akhirnya, wah,
Semuanya salah, nak. Ayo kita turun saja, dituntun saja keledainya, dituntun keledainya. Itu pun orang komentar, aduh orang bodoh, bawa keledai kok jalan kaki, itu gimana? Bingung mereka, saking jengkelnya. Sekarang gini aja, nak. Ayo keledainya saja yang kita junjung berdua. Itu karena mengikuti opini publik. Jadi ini nama lain orang yang tidak punya prinsip. Akan membuat kita tidak bahagia. Jadi asal tidak terlalu membebani kita, sekali dua kali kita dengarkan, tapi jangan terlalu ditakuti. Karena akan menghambat kita menuju kebahagiaan. Baik, lanjut. Penyebab tidak bahagia sudah tuntas. Dihindari tadi yang dijelaskan di awal. Sekarang Russell ingin membahas sumbernya bahagia. Apa saja itu kalau kalian ingin bahagia? Yang pertama dan kedua, semangat dan kasih sayang. Hidup yang penuh semangat dan cinta. Baik cinta yang diberikan maupun cinta yang diperoleh. Itu membahagiakan. Kalau kalian bersemangat kan bahagia. Caranya gimana untuk semangat? Kata Russell, semangat itu rasa haus meluap-luap untuk meraih sesuatu. Caranya gimana untuk bisa semangat? Minat, keinginan. Lakukan apa yang memang cocok dengan dirimu jadi keinginanmu. Kamu akan semangat. Jadi orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, sulit bahagia karena melakukan apapun kurang semangat. Tegaskan keinginanmu, kejarlah, raihlah, itu mesti semangat. Tapi kalau kalian tidak punya target apa-apa, sulit untuk bisa semangat. Sementara sumbernya bahagia itu kan semangat. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu yang sudah kalian target, meskipun capek, meskipun lelah, keluar biaya, itu ya kalian bahagia. Nah, pupuklah semangat. Plus cinta, kasih sayang. Kenapa cinta penting? Kalian akan tambah semangat kalau dalam meraih keinginan tadi didukung dengan cinta dan kasih sayang. Ada yang mendukungmu karena cintanya padamu. Mungkin orang tuamu, mungkin sahabatmu, mungkin temanmu, tetanggamu. Ya kan pacari tonggone dhewe kan dukungan dari tetangga. Jadi dukungan kasih sayang itu menguatkan semangat. Maka pupuklah semangat dengan punya cita-cita, punya keinginan. Kata Russell, salah satu penyebab utama kurangnya semangat adalah perasaan bahwa seseorang tidak dicintai. Sedangkan sebaliknya, perasaan dicintai meningkatkan semangat lebih dari apapun. Jadi, cintailah dan carilah cinta. Yang dicintai itu kan berarti kalian mendapatkan cinta. Mendapatkan cinta itu luar biasa rasanya. Sama semangatnya dengan ketika kalian mencintai. Kalau sudah jatuh cinta itu kan semangatnya sudah luar biasa, meledak-ledak. Di situ Russell menjelaskan, seorang anak yang tidak diberi kasih sayang orang tuanya karena alasan apapun, mungkin saat besar dia akan jadi penakut, tidak suka berpetualang, dipenuhi ketakutan dan rasa mengasihani diri sendiri, dan tidak lagi mampu menghadapi dunia dalam suasana eksplorasi. Ini salah satu contoh. Seorang anak yang tidak dapat dukungan cinta, hidupnya ya males-malesan. Dia serba takut karena tidak ada yang mendukung dia.
Maka ini penting ya untuk orang-orang di sekeliling kita. Ayo kita dukung semuanya saja dengan perhatian kita, kasih sayang kita. Siapapun itu, mungkin saudara, mungkin teman, teman sekelas, teman kos-kosan. Ayo saling mendukung dalam cinta. Karena begitu kita sadar ada orang yang penuh kasih sayang pada kita dan mendukung kita, itu kan kita semangat mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tapi kalau kita merasa diabaikan, merasa sendirian, ya kita tidak terlalu semangat meraih cita-cita dan keinginan kita. Ini sumber kebahagiaan. Ayo mencari cita-cita yang mulia dan mencari relasi teman yang mendukung, yang penuh cinta dan kasih sayang. Terus kata Russell lagi, sumber kebahagiaan lagi apa? Keluarga. Keluarga jadi dasarnya kebahagiaan. Kalau keluarganya ngaco dan kacau, sulit kita bahagia. Jadi keluarga itu kan tempat bersandar kita dalam hidup, apapun yang terjadi. Senang, sedih, gembira maupun berduka, itu kan larinya kita ke keluarga. Maka kehidupan keluarga yang kokoh adalah sumber kebahagiaan yang besar. Termasuk nanti teman-teman kalau sudah punya keluarga sendiri, punya anak, ini membuat kita harapan kita lebih besar. Keinginan-keinginan, target-target muncul. Semangat kita tambah tinggi karena dukungan kasih sayang dari keluarga. Russell sendiri bilang, bagi saya pribadi, secara pribadi, saya telah menemukan kebahagiaan saat menjadi orang tua yang lebih besar daripada kebahagiaan lainnya yang pernah saya alami. Jadi begitu punya anak, dia merasa bahagia luar biasa dibandingkan kebahagiaan apapun. Jadi begitu punya anak, dia merasa lebih semangat lagi mencapai ini, itu, dan lain sebagainya demi keluarga. Untuk bisa berbahagia di dunia ini, kata Russell. Apalagi ketika masa muda sudah lewat, kita perlu merasa diri ini bukan sekedar individu yang terasing, yang hari-harinya akan segera berakhir, tapi menjadi bagian dari arus kehidupan yang mengalir dari benih pertama menuju masa depan yang jauh dan belum diketahui. Karena ada keluarga, kita kan merancang hidup kita ini panjang. Ya kalau nanti saya tidak ada, dilanjutkan anak saya dilanjutkan cucunya, maka kita membangun legasi secara sangat bersemangat. Usia kita terbatas, tapi keluarga kita nanti yang melanjutkan estafet perjuangan kita. Ini membuat orang bersemangat. Ini kan semuanya nanti kan masing-masing kepala rumah tangga, dan semuanya juga punya rumah tangga, punya keluarga. Perhatikan aspek ini. Jadilah keluarga yang saling mendukung dalam cinta dan kasih sayang. Saya lanjutkan, kalau ini uraiannya sudah banyak. Pekerjaan juga membahagiakan. Jadi pekerjaan itu membuat kita punya harga diri dan sekaligus membuat kita bahagia, kata Russell. Kita jadi masyarakat yang produktif. Jadi asalkan, kata Russell begini, asalkan pekerjaannya tidak berlebihan, tidak terlalu menyiksa diri, memaksa diri, bahkan pekerjaan yang paling membosankan pun bagi kebanyakan orang tidak terlalu menyakitkan dibandingkan bermalas-malasan. Jadi meskipun kerjaannya itu capek, membosankan, itu lebih mending daripada nganggur, sederhananya itu. Jadi mungkin berkebalikan dengan beberapa prinsipnya teman-teman, tapi kata Russell begitu. Karena paling tidak kalau kita ada pegangan pekerjaan, kita masih punya pride sedikit banyak. Kalau ditanya orang, kerjaannya sekarang apa? Itu kan bisa dijawab.
Tapi kalau tidak, kamu nanti tolak-tolak bingung. Wah, saya sekarang sibuk apa? Sibuk nganggur. Itu kan tidak enak jawabnya. Nah, kata dia, dibandingkan bermalas-malasan, meskipun pekerjaannya sangat membosankan, tapi lebih mending secara sosial. Nah, ini makanya tadi saya bilang paradigmanya Russell ya rasional saja, realistis. Dan memang bekerja itu adalah hal yang diinginkan. Yang pertama dan terutama sebagai pencegah kebosanan. Karena kebosanan yang dirasakan seseorang ketika ia melakukan pekerjaan tidak ada artinya dibandingkan kebosanan yang dirasakan ketika ia pengangguran. Kan beda ya rasanya. Kamu bosan kenapa? Saya bosan Pak kerja terus. Nah, kalau kamu bosannya saya bosan Pak nganggur terus. Itu kan rasanya beda. Yang pertama diinginkan, yang kedua tidak diinginkan. Di sederhananya pekerjaan itu membuat kita percaya diri, itu yang membahagiakan. Tidak punya pekerjaan membuat kita agak minder. Dan bagi Russell, tanpa harga diri, kebahagiaan sejati hampir tidak mungkin terjadi. Dan orang yang malu dengan pekerjaannya sulit mendapatkan harga diri. Intinya, pekerjaan juga adalah sumber kebahagiaan. Selain keluarga, selain semangat dan kasih sayang. Ada lagi sumber kebahagiaan apa? Kepentingan impersonal. Kepentingan impersonal itu hal-hal sederhana, santai untuk ngisi waktu luang. Yang membuat kita rileks, tidak tegang. Tidak serius seperti ngurus keluarga, pekerjaan, keuangan, tidak begitu. Kalau di Russell, kepentingan impersonal itu contohnya membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, bermain golf, ya karena mungkin Russell kan bangsawan. Jadi aktivitas rileksnya itu membaca buku, nonton pertandingan, pergi ke teater, ini biaya semua ini. Bermain golf. Yo, kalau kita ya mungkin nongkrong di angkringan, pagi-pagi ngopi, santai, nonton orang lewat, itu yang gratis-gratis saja lah. Tapi kan santai. Jadi yang tidak tegang. Ini yang disebut kepentingan impersonal. Nah, ini agak lawannya tadi. Kalau tadi kan disuruh serius bekerja, ya tapi jangan kerja terus lah. Ada santainya. Itu cirinya orang bahagia. Bahkan kata Russell, lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Nah, berarti boleh tadi ya kalau kalian ditanya, kerja apa? Enggak, saya masih nganggur. Loh kok masih nganggur? Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melakukan perbuatan jahat. Ini jawabannya ya, nanti kamu nggak usah grogi. Jadi separuh dari pekerjaan yang bermanfaat di dunia adalah memerangi pekerjaan yang merugikan. Jadi diam saja itu termasuk masih menguntungkan daripada jahat. Ada quotes yang menarik dari Russell, "The time you enjoy wasting is not wasted time." Kita kan sering ada istilah menyia-nyiakan waktu. Kamu melakukan apa saja sih, tidak penting, itu menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, itu bukan wasting time, kata Russell. Yaitu kepentingan impersonal tadi. Kamu kok seharian main game saja. Loh, tapi saya senang bisa menikmati. Itu bukan wasting time. Jadi time you enjoy wasting is not wasted time. Di sini dia menegaskan, kalau bahasa hari ini mungkin harus selalu ada me time. Waktu ketika kita menikmati diri kita sendiri. Me time bukan waktunya beli mie.
Jadi waktunya kita menikmati diri sendiri. Ya, kalau anak kos kan memang makanannya Indomie, terus jadi sedikit-sedikit me time, sedikit-sedikit me time. Ya, me time itu waktumu menikmati waktu, menikmati keseharianmu. Ya istirahat, ya senang-senang. Tapi tetap jangan lupa kerja, jangan lupa keluarga yang baik, jangan lupa bersemangat, menarget cita-cita, dan lain sebagainya. Ini sumber kebahagiaan. Harus ada ininya. Orang yang tegang terus, kenceng terus, insya Allah tidak bahagia sebenarnya, dia capek hidupnya. Tapi kalau iyo serius, yo ada santainya, ya serius, ya ada santainya, itu hidup yang lebih membahagiakan.